saya mau berterima kasih atas semua yang dia kasih selama perjalanan saya 3,5 tahun, hampir 4 tahun bareng sama Zili, karena kehadirannya dia dengan waktu yang segitu singkat itu bisa mengajarkan saya tentang banyak hal yang luar biasa. Saya Triwardoyo. Saya kalau ngomongin latar belakang, saya mungkin udah 15 tahunan di music industry. Saya lebih banyak berperan sebagai band dan artist manager. Jadi di awal tahun 2021 tuh gue mengalami bisa dibilang fase terendah dalam hidup saya, karena saya meninggal almarhumah istri saya, Zilia Tara. Jadi di antara semua kesibukan dan hal yang saya lakukan di dunia, tiba-tiba semuanya itu kayak dunia tuh berhenti berputar buat saya begitu saya menerima kenyataan kalau istri saya meninggal di tanggal 5 Januari 2021. Jadi kalau ngomongin gimana ketemu sama Zili itu ada pengalaman yang lumayan magical, yang ajaib banget gitu, karena gue itu termasuk orang yang dulu gue tuh termasuk orang yang susah membuka hati gue, susah banget nih membuka hati gue untuk bisa jatuh cinta lah. Gue termasuk orang yang kayak skeptis, apa sih cinta-cintaan, gue gak percaya cinta karena gue punya experience yang kurang mengenakan buat gue, karena gue pernah mengalami fase dimana ditinggal sama ibu sekian tahun yang buat gue berpikir kayak seorang ibu aja tuh bisa pergi dan jauh dari seorang anak yang harusnya cinta pertamanya anak laki-laki itu datangnya dari ibu gitu. Gua itu ada satu perjalanan ke Aceh untuk ketemu bukan ketemu ya, tapi gua untuk hadir ke pernikahan sahabat gua. Gua memutuskan untuk berangkat ke Aceh tapi dengan setengah hati gitu, karena gua ngerasa apakah di sana akan senyaman itu untuk gua bisa berada gitu kan. Sampai di titik akhir perjalanan di Aceh waktu itu, di titik akhir itu gue tuh kayak mungkin bermanifestasi atau berdoa lah di dalam pesawat. Begitu pulang gue cuma bilang, ya Allah, kalau memang nanti saya akan berjodoh, saya mau jodoh saya orang Aceh gitu. Gue percaya doa itu pasti akan dikabulkan, cuman masalahnya cepat atau nanti saat kita udah siap gitu. Itu cuman jeda 3 hari dari kepulangan gue dari Aceh. Itu adalah hari pertama almarhumah istri gue itu hadir di kantor gitu. Dia ngobrol sama, kebetulan almarhumah istri teman gue juga, sama namanya Mbak Kakak. Dia ngobrol sama Mbak Kakak, ditanya, Zil, kamu ini tuh orang mana gitu? Kok kamu gak kayak orang sini? Maksudnya orang sini tuh orang Jawa dan kebanyakan ya. Oh, aku Medan Kak gitu, nenek aku di Medan gitu. Teman aku tuh bilang kayak, oh kamu di Medan, aku juga Medan, sama dong kita. Terus Zili bilang lagi, enggak Kak, aku tuh aslinya papa aku orang Aceh. Part gue kenalan sama Zili, anehnya banget, gue cuma ngomong kayak pas salaman, gue cuma bilang kenapa ada awan hitam di kepala kamu gitu. Karena gue ngerasa gue merasa ada feeling yang lumayan gloomy waktu itu. Jadi gue cuma tiba-tiba aja ngomong sembarangan yang gak ada intention apapun gitu. Jadi kejadiannya yang sampai sekarang gue masih berpikir kayak semua itu terlalu tiba-tiba, karena di hari sebelumnya, hari Minggu, berarti tanggal 3 itu kita masih ngobrol, masih makan malam bareng, masih baik-baik aja. Di akhir makan malam, gue inget banget, dia bilang gini, aku besok mau telepon mama, aku mau godain mama bilang kalau aku mau masak steak, jadi besok mama datang ke sini. Tapi kamu nanti yang masakin ya, jangan aku gitu. Aku masakannya gak enak, kamu lebih enak gitu. Udah, itu baik-baik aja. Tanggal 4 paginya, itu kan hari pertama kita kerja. Ya, saya dan tim kembali kerja di hari pertama kan. Jam 8 pagi itu masih ngobrol sama Zili. Jam 8 pagi masih ngobrol. Kayak, Zil, aku mau meeting dulu sama Kak Dipa ya gitu. Aku mau ngobrol sama Dipa. Maksudnya aku selalu membahasakan Kak Dipa. Aku mau ngobrol dulu sama Kak Dipa ya. Itu pagi banget jam 8. Udah ngobrol segala macam 1 jam. Jam 9.40 aku izin lagi. Saya izin lagi bilang kayak, Zil aku siap-siap nanti jam 10 mau weekly meeting ya. Nah di situ tuh dia kayak nafasnya udah mulai agak berat. Mungkin agak sedikit kejang lah. Ada sedikit kejang. Ya udah di situ kebetulan ada ibu, ada suster yang ngerawat juga.
langsung dirawat bla 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 segala macem sampai udah tuh dia udah kondisi udah stabil lagi kan, udah tenang, udah nggak kejang. Jam 12 balik lagi kejang. Akhirnya jam 12 itu langsung saya telepon rumah sakit. Waktu itu di Siloam Semanggi. Telepon rumah sakit, hari itu ada ICU-nya enggak karena saya mau bawa istri saya dan kebetulan ada satu karena itu kan bareng sama COVID yang pertama yang lagi tinggi-tingginya kan di Januari itu kan. Nah kebetulan dapet, ya udah langsung dibawa ke rumah sakit tuh. Semuanya tuh sebenarnya masih aman-aman aja sampai tengah malam, sampai besok paginya kondisinya memang menurun. Dia sempat nggak sadar sampai tengah malam tuh dia nggak sadar terus nggak sadar. Pagi-pagi kondisinya makin menurun, terus setengah hari itu sempat udah mau dibawa ke ruang perawatan dari ICU kan. Terus di ICU itu ternyata karena lagi hektik dan rame, agak lumayan lambat iya sampai saya tuh memutuskan untuk coba kita cari alternatif rumah sakit lain. Begitu bilang mau dipindahin, akhirnya ya udah kita tanganin dulu nih di ICU-nya kan. Di ICU-nya kita lihat sampai sejauh mana gitu. Nah, proses itu sekitar di jam 1 sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore diproses, jam 3:15 itu dinyatakan sudah meninggalkan. Nah, ada hal yang setelah diproses meninggal, berarti kan udah selesai dibersihin segala macam, dicopot alatnya. Saya nunggu cuma cukup lumayan lama sampai sekitar jam 5 sore. Saya nanya kan sama petugasnya, ini kenapa sampai udah jam segini masih belum bisa boleh pulang. Terus ada salah satu dokternya bilang, ini masih ada detak tipis untuk menunggu kemungkinan kalau ini mati suri. Itu jam 5 sore, jam 6. Itu harapan tuh benar-benar timbul pas dia ngomong, pas dokter mudanya itu ngomong kayak gitu kayak, oh ya udah berarti masih ada harapan kedua karena yang disampaikan itu termasuk sesuatu yang menenangkan kan dengan kondisi yang udah nggak bisa mikir sama sekali gitu kan. Sampai waktu dimandiin pun segala macem, saya masih ngerasa kayak Zili ada di situ gitu. Zili nggak kemana-mana gitu. Sampai akhirnya tuh saya menerima kenyataan kalau dia nggak akan bangun dan akan kembali lagi tuh waktu masukin dia ke liang lahat. Saya pegang pala, masukin ke liang lahat, terus harus nempelin mukanya dia ke tanah ya. Di situ saya berusaha untuk tidak menangis, tapi sebenarnya di situ momen saya yang kayak udah hancur leburnya di situ lah gitu. Karena ya udah ini adalah saat-saat amat terakhir saya bisa ngelihat istri saya nih gitu. Mungkin saya menahan diri untuk tidak nangis karena saya harus jadi orang yang paling kuat di waktu itu, ngerasanya saya harus jadi orang yang paling kuat karena kalau saya tidak kuat dan jadi orang yang paling meratapi kematian Zili, saya sebagai suami itu ngerasa bukan seorang yang layak untuk mengantarkan istrinya meninggal dengan seharusnya gitu loh. Jadi saya berusaha kuat sampai waktu azan tuh saya juga ngerasa wah getar banget kayak udah pengen nangis aja gitu. Ini azan terberat dalam hidup saya gitu. Saya harus mengajani almarhum istri saya sendiri. Belum nangis. Pulang ke rumah, hal pertama saya sampai rumah yang dilakuin, saya langsung telepon Dipa. Cuman bilang kayak, Bang, kayak dengan kondisi ini, gue nggak tahu nih, gue masih bisa kerja untuk dalam jangka waktu dekat apa jangka waktu yang lama gitu. Sepertinya gue akan butuh waktu yang lama. Begitu selesai nutup, gue lihat ke tempat tidur terakhir, ya di situ gue baru nangis luar biasa gitu. Gue tuh melewati fase nangis yang luar biasanya, bener-bener kayak yang nangisnya super kenceng. Akhirnya gue pingsan. Sampai setiap gue nangis tuh di akhir tuh sampai gue nggak sadar apa yang sedang gue lewatin di waktu gue nangis tersebut. Mungkin hampir 40 hari tuh gue nggak bisa makan sama sekali gitu. Kalau gue makan pasti akan dimuntahin, pasti akan jadi stressful gitu. Mungkin alam bawah sadar gue mungkin bilang kayak lu tuh kayaknya nggak pantas deh untuk makan, untuk senang-senang dan enak-enak gitu. Orang Zili aja meninggal gitu. Jadi ada perasaan bersalah yang luar biasa besar di dalam diri gue yang gue nyalahin diri gue sendiri gitu, kayak ini semuanya sih pasti karena gue. Jadi ya di tengah semua kekalutan itu gue tuh ngerasa kayak mungkin gue termasuk orang yang masih dibilang lurus di lingkungan pekerjaan gue dan di industri yang sedang gue jalanin lah gitu. Jadi ya gue berasumsi gue lurus ya, ini asumsi gue. Ya sholatnya iya, berpuasa iya, gue tidak minum dan tidak merokok sampai detik ini. Terus gue ngerasa, gue coba berusaha jadi orang baik yang bertanggung jawab untuk pekerjaan gue. Dan akhirnya gue menemukan cinta gue, menemukan orang yang bisa bikin gue jatuh cinta dan merasa gue dicintain.
Tapi tiba-tiba zilinya diambil. Itu momen yang gue jadi mempertanyakan. Bahkan mungkin rasanya kayak gue marah gitu. Kayak ya Allah, kenapa harus gue yang diuji? Emang gue kurang apa yang gue lakukan? Sampai gue mikir kayak udah hari ini mulai detik ini gue mau jadi orang yang brengsek aja deh gitu. Percuma gue berusaha hidup sebaik-baiknya sesuai syariat. Tapi ujungnya tetap gue yang harus merasakan beban dan penderitaan yang seberat ini gitu. Untungnya gue ngeliat gitu gak boleh gitu. Bahkan di hari itu, sejak itu tuh kayak gimana ya, posisinya kalau cuma mau ngomongin minuman dan alkohol itu ada di depan kamar. Mau ada gunting, mau ada segala macam obat-obatan. Gue tuh kayak challenge diri gue, apakah gue jadi orang yang segitu depresinya, memutuskan untuk merusak diri gue sendiri gitu. Tapi ternyata lambat laun tuh jalannya tuh bukan untuk gue jadi orang yang balik ke orang yang wasted hidupnya gitu loh. Kayak malah makin ngerasa semakin lo depresi, semakin lo harus deket sama gue ini Gusti ya. Semakin kamu depresi, kamu harus semakin dekat sama saya. Kamu semakin, jadi energinya tuh malah makin menariknya ke sana gitu. Karena rasa cinta yang terlalu besar sih. Jadi yang ada di kepala gue, karena gue punya rasa cinta yang terlalu besar, tapi gue nggak tahu nih kali ini cinta ini tuh harus dicurahkannya kemana. Curahkannya kemana? Yang ada gini, kayak orang putus cinta, begitu cintanya putus, kerjanya dia curhat dimanapun tempatnya gitu. Nah itu yang sebenarnya gue lakukan gitu. Curhatnya gue itu dimanapun cerita tentang kehilangan Zili dan kebaikannya Zili, sebenarnya itu jadi bensinnya gue. Jadi fuelnya gue untuk bisa bertahan hidup dengan kondisi yang tidak normal sebagai manusia, dengan tidak makan selama 40 hari itu benar-benar kayak manusia tuh bisa bertahan dan tidak berfungsi selayaknya fungsi manusia selama hati dan pikirannya dia tuh fokus sama satu hal. Nah itu yang buat gue mikir kayak, oh kenapa gue bisa bertahan sekian lama tidak makan? Itu mungkin karena rasa kehilangan yang luar biasa besarnya, dan fokus gue tuh cuman kayak, kalau gue udah kehilangan seberat dan sebesar ini, ya udah nggak apa-apa, gue mati aja, gue meninggal aja gitu. Ada fase, ada hal yang buat gue tuh jadi akhirnya bisa mulai bergeser dari yang marah tuh untuk lama-lama jadi menerima, jadi acceptance tuh. Karena setelah 40 hari, orang-orang yang selama ini nemenin masa berkabung itu pelan-pelan tuh udah mulai kembali ke kesibukannya masing-masing. Nah, gue tuh baru menemukan kenyataan dan menerima kenyataannya tuh kalau gue sedang sendirian, gak ada yang nemenin. Kan kalau gue gak ada yang nemenin tuh gue gak punya tempat untuk cerita dan curhat. Gue gak bisa bilang kayak, gue udah nulis surat warisan kalau gue kenapa-napa, nanti lo lihat handphone gue, passwordnya sekian-sekian, nanti kalau gue meninggal, gue gak mau ngerepotin orang. Jadi lo bisa lihat langsung gitu. Kalau gue nangis-nangis, gue punya kebiasaan kalau gue nangis kalau sendiri, gue tiba-tiba ambil handphone selfie, terus gue harus ngeliat muka gue yang lagi nangis, terus gue ngerasa kayak, anjing jelek banget tuh nangis, terus gue berhenti. Di momen gue berhenti dan kosong itu, gue bingung nih mau ngapain. Gue mau nonton TV gak bisa, mau main game juga gue gak bisa gitu. Akhirnya gue jadi banyak mendengarkan pengajian dan kajian. Mungkin turning point gue itu waktu gue lagi mempertanyakan di mana Allah itu berada, ada satu kajian yang isinya membahas tentang surat Al-Kahf ayat 16, yang kurang lebih isinya adalah bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Selama ini gue selalu mempertanyakan Allah ada di mana, padahal ternyata sedekat itu. Mungkin gue jadi kayak gini, jadi sosok pribadi yang marah dan tidak menerima keadaan tuh karena gue tidak mengenal diri gue. Akhirnya gue coba yang dari tadinya cuma marah kepada Allah, gue merubah point of view-nya, mungkin yang salah di dalam diri gue nih. Gue harus mengenal diri gue lebih dalam, apa sih sebenarnya diri gue mau. Semakin gue berusaha mengenal diri gue, semakin banyak membuka pengetahuan dan ilmu-ilmu baru tentang ikhlas, tentang sabar, tentang menerima, tentang cinta gitu ya. Semua sufi itu kayak punya kisah tentang cinta yang luar biasa hebat, tapi cintanya bukan sama manusia, cintanya tuh sama Allah. Lo buat kenal sama Allah, buat cinta sama Allah tuh ternyata pengorbanan lo segitu besarnya ya. Di momen gue menerima kenyataan kalau semua hal yang terjadi dan ada di dalam diri gue adalah kehendaknya Allah, ya itu adalah momen gue mulai bergeser untuk
nggak lagi menangisi dan meratapi kehilangan, tapi lebih gue berusaha untuk mengenal dan tahu apa keinginan Allah atas hidup gue dan kedepannya. Mulai hari ini dan kedepannya tuh Allah tuh mau apa sih dari gue? Allah tuh mau gue berkontribusi apa dalam hidup ini gitu. Ikhlas tuh secara jasmani dan ikhlas secara rohani. Yang coba gue lakukan secara jasmani itu adalah dengan gue datang, ya sampai sekarang gue masih datang ke makam tiap hari untuk yasinan dan tahlilan. Cara gue ke makam itu cara gue untuk apa ya? Ikhlas dengan cara hari ini aku nggak bisa bareng sama kamu secara fisik, tapi aku datang untuk kirimin doa. Semoga doa aku ini bisa meringankan siksa kubur semisal ada siksa kubur. Lama-lama itu jadi satu kebiasaan yang buat gue itu sesuatu yang indah karena gue masih terus bisa menunjukkan dan mencurahkan cinta gue, ya caranya cuma bisa berdoa doang setiap hari gitu. Dan itu secara jasmani gue lakukan setiap hari. Tapi kalau ngomongin secara batin gue, secara rohani, ya karena gue selalu berasumsi zil itu bagian kecil dari ruh yang ditiupkan sama Allah, ya gue terus berusaha untuk deketin diri ke Allah itu untuk menemukan jawabannya kan, dan menemukan keikhlasannya. Jadi ada satu fase yang akhirnya gue merasa amat sangat hampa karena gue tidak punya lagi tujuan hidup. Jadi begitu dia hilang tuh gue benar-benar ngerasa kayak hampanya tuh karena ngerasa dunia itu berhenti berputar. Gue gak ada keinginan apapun lah gitu. Keinginan mau makan, mau minum, mau seksual. Sebagai seorang laki-laki tuh sampai mikir kayak, ini gue gak normal sebagai manusia nih gitu. Gue gak punya ada keinginan dan hal yang dituju lagi gitu. Itu kan sesuatu yang tidak umum buat orang karena merasa terlalu hampa. Sampai ada satu fase, akhirnya dari kehampaan ini ada satu fase gue belajar tentang titik tertinggi dari kehidupan manusia itu adalah saat dia menuju ketiadaan atau hampa. Manusia yang sudah mencapai kesampurnaan atau manusia yang sudah sampai titik sempurna adalah manusia yang sebenarnya udah lepas dari kelekatan duniawi, udah lepas dari nafsu, lepas dari keinginan. Yang ada dalam diri dia adalah cuman pengen satu dengan Tuhannya kan. Mungkin saya yang sekarang, saya hidup untuk dan akan cinta. Sebenarnya saya udah ngerasakan nikmat yang luar biasa dari cinta yang Zili berikan sebagai manusia, menerima nikmat yang luar biasa atas cinta kasih Allah yang membuat saya bisa bertahan 1 tahun terakhir. Jadi saya yang sekarang lebih siap menerima apapun bentuk cintanya, dan dari siapapun itu cinta itu akan datang. Kebalikannya, karena saya hidupnya memang memutuskan untuk cinta dan cinta, apapun yang saya lakukan, kalau ada kasih di situ, ada cinta di situ, saya nggak akan keberatan. Karena saya percaya cinta itu adalah berkah terbesar dari Allah. Karena kita bukan nabi, kita tidak terima wahyu. Kita sebagai manusia biasa, kita dapat cinta dari Allah. Wah. Kalau harus menyampaikan sesuatu, pertama saya mau sampaikan saya kangen luar biasa karena Zili orang yang selalu ada buat saya dengan kondisi apapun. Dia orang yang pertama akan bilang, Mas, I'm so proud of you, buat apapun yang saya lakukan, mau itu saya lakukan langsung atau tidak. Rasa itu yang amat sangat saya rindukan, bentuk apresiasi dari orang yang tulus cinta sama saya. Itu hal pertama yang mau sampaikan. Yang kedua mungkin saya mau berterima kasih atas semua yang dia kasih selama perjalanan saya 3,5 tahun, hampir 4 tahun bareng sama Zili, karena kehadirannya dia dengan waktu yang segitu singkat itu bisa mengajarkan saya tentang banyak hal yang luar biasa, membuat saya jadi diri saya yang sendiri, membuat saya untuk kembali kenal sama Allah. Saya cuma mau bilang terima kasih atas cinta kamu yang tulus, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai detik ini saya bisa ngobrol
untuk orang banyak itu juga karena buah cinta kamu. Karena kehilangan kamu pun bisa memberikan impact yang luar biasa buat hidup aku. Kehilangan kamu pun membukakan jalan aku untuk bisa berbuat baik lebih banyak. Kamu menjadikan aku manusia. Menjadi manusia itu lewat cinta kamu sih. Kalau ngomongin pesan, jadi yang bisa saya jadikan pesan adalah kenali diri kalian sebaik mungkin. Karena barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena saya percaya tidak ada kekuatan yang lebih besar di dunia ini selain kekuatan dari Tuhan, selain kekuatan dari Gusti Allah. Saya yang selama ini berpikir dengan logika itu, pada akhirnya logika dan ilmu pengetahuan yang saya punya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Kecuali saya harus kembali ke Allah. Allah yang selalu memberikan petunjuk dan jalan yang paling baik. Karena dia yang maha menguasai kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah jauh dan jangan pernah tinggalkan Tuhan kalian. Apapun yang kalian percaya, jangan pernah tinggalkan Tuhan kalian. Karena kita yang meninggalkan Tuhan dengan kita jauh darinya. Tapi Tuhan itu selalu ada. Bahkan dia lebih dekat daripada kolbu kita. Manusia itu bukan melulu tentang apa kemauan di dalam pikirannya dan tubuhnya. Selama ini saya termasuk orang yang selalu ngikutin apa kehendak pikiran dan tubuh saya bawa. Tapi buat saya menjadi manusia itu adalah gimana menggunakan tubuh ini sebagai kendaraan untuk hati kita bergerak. Jadi definisi menjadi manusia menurut saya adalah kita yang punya badan dan punya roh itu akan terus bergerak menuju suka dan duka. Suka itu adalah berkah dari Tuhan untuk kita menikmati hidup. Kedukaan itu adalah panggilan Tuhan untuk kita kembali dekat dengannya. Jadi kalau kita bisa suka karena berkah dari Tuhan, maka kita akan merasakan duka untuk kembali dengan Tuhan. Definisi menjadi manusia menurut saya adalah manusia yang suka dan dukanya atas karena Tuhan. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasi untuk update terus video terbaru dari Menjadi Manusia.